lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang bisa kalian temukan di laporan tahunan saham PH atau PT Prapos. Di sini seperti biasa ada direktur utamanya yaitu Ida Rani Kumiyashi. Kemudian ada direktur keuangan manajemen risiko, risk management and SDM yaitu Yudi Rangkuti. Untuk kantor mereka ada di Menara Jawali lantai 17, Jalan Dr. Ide, Anak Agung Gede. Untuk yang Jakarta Selatan ini di Jakarta Selatan, tapi sebenarnya untuk beberapa laporan keuangan yang kami lihat ini dia biasanya tulisannya nggak gitu tebal ya. Tapi ini tampaknya mereka untuk yang direktur utama dan lain-lain itu perkenalan itu mereka ada taruh kayak pakai bootnya agak sedikit tebal. Lalu kita lihat di sini nilainya itu nilai ribuan tapi bentuknya rupiah ya. Kas dan setelah kas dari tahun kemarin 147 miliaran sekarang berkurang cukup drastis menjadi 65 miliaran. Piutang usaha kalau kita lihat di sini pihak berhasil terus bertambah ya, dari 419 miliaran menjadi 449 miliaran. Dan pihak ketiga ini meningkat sedikit. Persediaan kalau kita lihat meningkat juga, total asetnya dari 1,8 triliunan menjadi 1,7 triliunan. Nah, ini tampaknya dia ada pengurangan asetnya ya. Asetnya ada berkurang, tapi kita lihat sebenarnya karena hutangnya yang berkurang atau karena ekuitasnya yang berkurang. Dan kemudian tadi kita lihat itu yang piutang pihak berhasil agak cukup banyak ya. Agak cukup banyak, berkali-kali lipat daripada pihak ketiga. Nah, itu bahkan kalau kita lihat pun kayak mengalami peningkatannya. Ini bukan salah satu hal yang perlu kita lihat. Maksudnya kita jangan berpikir bahwa kalau sebuah perusahaan sudah mencetakkan laba itu berarti perusahaan itu sudah memiliki uangnya. Karena ada yang namanya cash flow. Kalau nggak dibayar sama saja artinya nggak ada uang, gimana mau berjalan operasional. Ini ada liabilitas dan ekuitas. Untuk liability atau hutangnya, hutang bank jangka panjang dari 529 miliaran menjadi 553 miliaran. Lalu di sini ada jumlah hutang jangka pendek. Jumlah hutang jangka pendeknya ini sedikit meningkat ya. Dan total hutangnya itu dia menurun dari 1,03 triliunan menjadi 995 miliaran. Jadi dia sudah sedikit berkurang. Dan kita lihat nanti apakah ekuitasnya bertambah atau berkurang. Dan jika ekuitasnya juga ikut berkurang, apakah dia berkurang lebih banyak daripada hutangnya atau enggak. Nah, ini kita lihat tampaknya ekuitasnya itu berkurang paling sekitar 1 miliaran gitu lah ya. Dia berkurang paling sekitar 1 miliaran. Dan ternyata liabilitasnya berkurang lebih banyak. Jadi masih mending lah ya. Penjualannya itu ini agak sedikit berkurang 1,16 triliunan menjadi 1 triliunan. Beban pokok penjualan dia berkurang juga. Untuk beban usahanya, beban usaha kita lihat dia berkurang ya. Oke, cukup bagus, pendapatannya berkurang. Dan laba tahun berjalannya ini berkurang cukup drastis. Di mana tahun lalu sekitar 27 miliaran, sekarang hanya tersisa 6 miliaran. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, ibarat seperti ini. Ketika sebuah penjualan itu menurun, tentunya dia ada proporsi dengan beban pokok penjualannya. Dan jika beban pokok penjualannya itu nggak gitu penurunnya nggak gitu sebanding, maka kemungkinan besar untuk laba tahun berjalannya itu juga akan selisih jauh ya. Tapi saya intinya bukan itu sih. Kalau dia itu labanya sudah kecil, laba kotornya sudah kecil, mau dikurang beban ini pun di efisiensi pun ujung-ujungnya tetap kecil. Nah, jadi itu agak susah memang. Agak susah jika labanya agak sedikit kecil ya. Ini penerimaan kas dari pelanggan dari 1,1 triliunan menjadi 900-an miliaran. Ini arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasional bahkan berkurang. Tapi sebenarnya angka bagusnya tadi kalau piutangnya itu dibayar lebih apa ya. Tapi nanti kita lihat itu sebenarnya karena memang sudah lama gak dibayar atau gimana ya. Padahal tadi kan kita lihat penjualannya memang sedikit menurun ya. Ini ada dewan komisaris yaitu Maksiren Rondonuwu. Direktur utamanya yaitu David Sijabat. Ya, ini kayak baru nih. Kemarin dia jadi direktur keuangan, tapi sekarang sudah menjadi direktur utama. Dia menggantikan Pak Hadi ya. Nah, jadi ada perubahan sedikit pada manajemennya, top management.
Di sini kita lihat, ini kita skip. Nah, ini kayak cukup panjang nih tulisannya. Cukup panjang tulisannya. Ini kita skip ya sampai yang di-cut saja. Tapi misalnya jika Anda ingin melihat lebih detail ataupun sangat rajin atau gimana, Anda bisa juga membuka laporan keuangannya dan Anda bisa melihat secara lebih detail untuk kata-katanya itu, karena memang terkadang ada terkandung informasi juga ya. Di sini ada kasnya kita lihat dari 300-an jutaan menjadi 500-an jutaan, tapi ini nilainya sebenarnya nggak gitu besar ya jika dibandingkan dengan aset 1 triliunan, ratusan miliaran. Ini dia ada pegang sekitar 5 mata uang, ada dolar Singapura, euro, dan lain-lain. Ini ada bank, pihak berelasi. Wah, ini ada pihak berelasi yang bank juga ya. Dan kalau kita lihat nih di Bank Mandiri, sudah tahu lah ya, berarti ini perusahaan apa. Nah, ini kan Bank Mandiri, ada Bank Negara Indonesia, Bank Indonesia. Ini pihak ketiga, ada BPD Jawa Barat dan Banten, Bank Maybank, Sinarmas, Sentral Asia, BP Jawa Tengah, dan lain-lain. Pokoknya ini kalau kita lihat ini rata-rata berkurang cukup drastis untuk kasnya. Nah, ini semua kalau kita lihat pihak berelasi ini rata BUMN ya. Nah, udah tahu ya. Kemudian ini dolar Amerika Serikat, pihak berelasi Bank Mandiri juga, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia. Dan inilah yang kalau kita lihat salah satu alasan mengapa bank-bank besar seperti mengapa rata-rata bank-bank yang paling besar itu milik pemerintah. Nah, karena yang kita ketahui ya, bahwa pemerintah itu kan dia ada pegang beberapa perusahaan yang banyak strategis lah ya. Maksudnya gak gitu boleh dipegang oleh swasta seperti PLN, PDAM, Pegas, dan lain-lain. Nah, itu kan ada pihak berelasi juga. Nah, jadi banyak kan bisa saling bekerja sama dan lain-lain. Nah, itu alasan mengapa bisa saling bekerja sama lah ya, untuk seperti Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI. Ini ada berdasarkan pelanggan. Pihak berelasi ada Kimia Farma. Nah, ini juga ini ada Indofarma, ada Kimia Farma, dan lain-lain. Ini piutang usaha. Nah, kita lihat ya, ini tadi agak beda jauh ya. Yang piutangnya yang pihak berelasi itu ada sekitar 400-an miliaran tadi ya kalau tidak salah. Dan ini sekarang yang pihak ketiga sekitar 73 miliaran. Jadi ini agak sedikit berbeda jauh antara pihak ketiga dengan pihak berelasi. Tapi kalau misalnya mereka yang pihak berelasi itu sangat membantu ya, cukup oke, dan konsisten itu saya cukup oke sih. Nah, kita lihat lebih dari 90 hari ini piutangnya ini cukup banyak. Dia bahkan meningkat dari 30 miliaran menjadi 46 miliaran. Ini kayaknya cash flow-nya gak gitu apa ya. Dan 0 sampai 60 hari 460 miliaran. Menurut kami ini kayak agak macet ya, karena dia kira-kira 10%-an. Ini piutang lain-lain, ada persediaan, bangunan, karyawan, lain-lain. Piutang lain-lain. Nah, ini berkurang nih dari 18 miliaran menjadi 2 miliaran. Piutang klaim asuransi maupun piutang ini ada disebutkan persediaan. Kita lihat ada barang jadi dan lain-lain. Ini meningkat. Nah, inilah kita lihat. Kita lihat yang paling meningkat ini kayak rata-rata yang barang jadi. Kayak di barang jadi dari 137 miliaran menjadi 159 miliaran. Kami pernah mengatakan bahwa persediaan semakin meningkat itu cukup bagus, tetapi kalau kita lihat ini kan barang jadi ya. Barang jadi kalau dia meningkat karena dia punya ekspektasi tahun depan akan semakin bagus penjualannya, itu bagus. Tetapi kalau ternyata dia meningkat karena penjualannya itu memang enggak gitu bagus dan dia terus memproduksi, nah itu berarti kurang bagus ya. Jadi perlu dilihat juga untuk case-nya itu gimana. Ini ada aset tetapnya bisa dilihat ya. Ini aset tetap. Ini utang banknya. Utang bank dari 529 miliaran
menjadi 553 miliaran. Artinya dia ini ada meningkat dan ada peningkatan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sekitar 100 miliaran ya. Ini ada jangka panjang pihak ketiga juga. Nah, ini kita perkecil ya. Nah, ini nih kita lihat. Ini ada imbang kerja, liabilitas imbang kerja. Kemudian ini enggak, ini liabilitas imbang kerja juga. Ini pemegang sahamnya. Kalau kita lihat di sini, tapi pemegang sahamnya itu gak gitu banyak ya. Nah, ini ada paling banyak itu Kimia Farma dan dia gak ada bertambah ataupun berkurang. Lalu ada Dr. Randus Mas Rizal Asyarif. Nah, ini dia ada petik 1 sebagai komisaris di keterangannya. Kalau kita lihat, dia tampaknya ada melakukan penambahan kepemilikan saham, walaupun 0, berapaan. Dia ada penambahan, lalu di sini ada penjualan neto. Nah, bisa dilihat pihak berelasi itu berkali-kali lipat daripada pihak ketiga penjualannya. Kalau memang penjualan dari pihak ketiga, dari pihak berelasi itu konsisten, itu maka masih oke lah ya. Tapi kalau misalnya tidak konsisten, kayaknya agak gimana gitu ya. Tapi untuk saya ini yang pihak ketiga dia ada mengalami peningkatan. Nah, ini beban usaha, ada beban pemasaran dan lain-lain. Pemasaran oke, berkurang. Dan ini apa nih? Ada hiburan juga ya. Ada olahraga juga, hebat juga ya ini beban-bebannya ya. Bahkan ini bebannya ada yang rapat juga. Beban rapat dari 500-an juta menjadi 1 miliaran. Wah, itu rapat apa itu? Kok banyak sekali ya itu rapatnya ya. Nah, ini ada Suma, ada ISO juga, ISO bisa begitu banyak ya, 256 jutaan, jadi 349 jutaan. Nah, inilah sebenarnya yang perlu dilihat lagi. Dan perjalanan dinas kita lihat di sini dari 3,8 miliaran menjadi 4,1 miliaran. Tapi memang tadi agak hebat ya. Tadi ada hiburan, ada olahraga, ada rapat. Karena kalau kita lihat di beberapa perusahaan swasta ataupun yang lainnya, memang sebenarnya baru kayak agak jarang lah ketemu yang sini. Entah baru pertama kali atau gimana. Tapi ini ada loh, ini kayak baru pertama kali ya. Kami lihat ada yang kayak olahraga dan lain gitu lah ya sebagai bebannya. Saya nggak tahu lah ya. Ini kan semua perusahaan itu masing-masing punya rencana masing-masing. Nah, punya to-do list masing-masing, punya visi dan misi masing-masing. Jadi tergantung perusahaannya saja. Kita hanya bisa berinvestasi ataupun kita melihat mana perusahaan bagus kita investasi. Kalau kurang bagus menurut kami ataupun kurang apa, ya gak usah berinvestasi. Pokoknya berinvestasi sesuai analisa masing-masing saja ya. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.